jam 8-an, gue lagi main, terus tiba-tiba kamar gue itu ada yang gedor. Bener-bener dak-dak gitu, bukan ngetok ya, gedor. Dan gue tau di rumah itu gak ada orang. Dia menikmati momennya itu, tiba-tiba ada darah netes ke bawah. Ya lu nge-freeze, terus lu gak bisa gerakin mata lu, dan nafas lu sesak gitu ya? Gue sesak nafas. Kayak kejadian Conjuring, ada kuntilanak di atas lemari gitu, jadi gue bener-bener lihat kayak gue kedip-kedipin, kayak hilang-hilang. Itu literally tengah malam. Tiba-tiba kukunya aduh, geret gitu. agak ngilu ya guys. Selamat datang di Binisian Berbincang, episode penuh dengan misteri. Bersama gue Elizabeth. Dan sebelum kita masuk ke videonya, gue mau ngomong dulu nih, Binisian Berbincang itu apa sih? Nah, Binisian Berbincang itu sendiri sebenarnya adalah talk show dari kita, as a Binisian, yang bakal bawain banyak banget cerita-cerita. Kalau di episode kali ini kita bakal bawain banyak cerita horor. Nah, kebetulan banget di sini gue nggak sendiri. Boleh diperkenalkan, ada dua teman gue di sini. Halo, nama gue Ramzi. Gue Karina. Ya, nah sebelum kita masuk ke pembahasannya lebih jauh nih ya. Nah, gue mau ngomong dulu. Nah, di Indonesia ini banyak banget cerita horor, bener gak sih? Di Indonesia ini. Nah, saking kayaknya Indonesia ini akan kebudayaannya, terutama si kebudayaan horor itu, karena mungkin masih kental juga kali ya, banyak banget hantu nih yang ada macam-macam di Indonesia, ya nggak sih? Yang gue tahu itu sendiri ya, ada kuyang mungkin yang nggak ada badannya tuh katanya, ada tuyul, terus ada juga Mas Poci itu loh, Mas Pocong katanya yang nggak boleh disebut. Terus mungkin kalian ada tahu apa lagi nggak? Nggak boleh disebut ya? Iya, katanya nggak boleh disebut. Iya, katanya Pocong. sih nggak boleh disebut. Katanya sih nggak boleh disebut. Ya bro, Si Pocong. aja kali ya. Udah dong. Bercanda mas. Iya. Nah, oke. Apa gitu yang kalian tahu, ada nggak? Karena gue kebetulan dari Jawa nih, urban legend yang terkenal banget dan semua orang pasti tahu itu Nyi Roro Kidul. Kalian semua tahu nggak sih? Oh iya, Bener, betul. tahu. Nah, gue mau cerita sedikit tentang urban legendnya si Nyi Roro Kidul ini. Jadi Nyi Roro Kidul itu anak dari suatu kerajaan Pakuan Pajajaran namanya. Dia anak dari Prabu Siliwangi dan punya nama asli Ratu Kandita kalau nggak salah, Ratu Kandita. Singkat cerita, si Nyi Roro Kidul ini diusir dari kerajaannya karena mamah tirinya si Nyi Roro Kidul ini iri sama dia saking cantiknya. Dia berlabuh ke pantai selatan dan akhirnya dia menguasai di pantai itu. Kalian tahu nggak sih di pantai mana dia? Pantai Selatan. Parangtritis ya? Iya bener nggak? Ya, Parangtritis. Kalau misalkan yang cerita tentang nggak boleh pakai baju hijau tuh nanti ditarik-tarik tuh boleh nggak sih? Bener nggak sih? Sorry. Tapi itu mistis juga kan? Iya, itu mistis. Nah, ini karena pakai baju hijau-hijau ini emang sengaja ya? Iya. Buat Semalam gue mimpi Nyi Roro Kidul soalnya. bisa dong. Bercanda. Tapi pernah dengar nggak cerita-cerita yang tentang ada anak kecil ditarik atau kayak ada orang ditarik karena pakai baju hijau? Itu gue pernah dengar sih, tapi yang gue tahu itu kalau jadi di Parangtritis dan di sekitar Jogja itu kan memang banyak hotel-hotel di sekitar situ ya, Pantai Selatan. Dan salah satu hotel atau mungkin beberapa hotel di sana itu ada mendedikasikan satu kamar hotel itu untuk persembahan ke Nyi Roro Kidul. Salah satunya itu di hotel apa gue lupa, itu di kamar 308. Jadi itu bener-bener theme kamarnya itu hijau, ada gambar Nyi Roro Kidul, ada dupa dan segala macam. Itu kan kepercayaan orang masing-masing ya. Tapi mereka membuat kamar itu memang dedicated untuk Nyi Roro Kidul. Jadi memang Nyi Roro Kidul ini sangat famous beliau ini, dan sampai kayak di penjual-penjual di pinggir jalan itu juga mereka pada ini ya, worship si Nyi Roro Kidul ini gitu. Nah, kalau gue kan emang itu ya orang Jawa, jadi emang cukup sering lah ke Parangtritis itu. Gue pernah suatu saat nggak sengaja nih dengan mitos itu nggak boleh pakai baju hijau, gue pakai baju hijau. Tapi alhamdulillahnya. Iya, Karina masih ada di sini ya teman-teman. Jadi maksudnya itu nggak apa ya? Ya mungkin bagi sebagian orang pernah mengalami, tapi kalau gue sih di sekitar gue belum pernah ada ya. Mungkin kalau orang yang kurang percaya sih bilangnya kurang hati-hati aja mungkin ya. Tapi kebetulan dia pakai baju hijau gitu, jadi ketarik. Betul. Gitu. Setuju. Jadi menurut gue aja nih ya, kita harus menghargai mitos itu aja sih. Menghargai adat istiadat dan kepercayaan mereka di sana. Tapi pertanyaan gue adalah kalau komunitas Greenpeace ke sana gimana ya? Wes. Tapi pernah ada nggak sih petisi yang kalian tahu nggak?
Tau nggak ada petisi rame-rame pakai baju hijau ke Oh iya pernah gue pernah nantang ya nantang. Iya, tapi gue nggak tahu sih kelanjutannya gimana ya. Sebatas itu doang. Iya. Berarti kalian nih ngalamin banyak cerita horor gitu lah ya. Lumayan pernah, kalau gue sih lumayan beberapa. Oke. Dan sebenarnya ada, kalau gue sih beberapa kali punya cerita mistis itu emang ada kaitannya juga ya sih, karena gue ada darah keratonnya juga. Oh, teman kita darah keraton guys. Darah ternyata, biru guys. Darah biru kerajaan. Jadi darah gue kalau dibelek nih warnanya Biru nih keluarnya nih. biru lah, nggak merah. Jadi Gimana apa namanya? Kalau tadi kan Karina sempat singgung bahwa si Nyi Rocky Gerung ini kan dari Pajajaran ya. Nah kalau gue itu dari Keraton Cirebon, kayak gitu. Dari asal gua tuh. Oh iya, lu dari Cirebon? Gue dari Cirebon. Oh iya. Iya. Nah, gue kalau ke Keraton Cirebon itu, kalau ke Cirebon nginepnya di Keraton. Oh, wah keren banget guys. Oh, oke. Tapi Ini gua bukan tahu. bukan Keren, keluarga keren inti banget. ya, kayak mungkin keluarga jauh Ya, gitu. udah turun-turun gitu ya. Iya, nah cuman kenapa? Maksudnya back to topic ini, kenapa itu bisa menjadi background gue? Gue tuh bukan sixth sense, gue nggak bisa selamanya ngelihat, tapi ada kondisi di mana gue tuh bisa peka sama lingkungan-lingkungan di sekitar gue. Bisa ngerasain gitu. Betul, bisa ngerasain. Nah itu emang ada turunannya bahwa bukan kakek gue, tapi uyut-uyut gue itu mereka masih tipe orang dulu yang ibaratnya mereka masih nyimpan keris di lemari, mereka masih percaya hal mistis. Iya. Cuman start dari kakek gue tuh udah nggak mau percaya seperti itu. Ini balik lagi ke kepercayaan pribadi masing-masing ya. Kayak gitu. Jadi sampai ke gue tuh udah nggak ada lagi kita nyimpan keris segala macam. Cuman ada cerita lucu di mana kakek gue itu ngebuang keris peninggalan uyut gue. Jadi dikubur sama dia. Abis itu besoknya itu keris balik lagi di kamar. Di lemari tempat simpan. Lu pernah lihat nggak kerisnya itu? Enggak, gue nggak pernah. Tapi bokap gue yang pernah. Oh. Berarti dari lu tuh udah stop Udah sama nggak. sekali Jadi ya? dari kakek gue udah stop sebenarnya. Tapi mungkin gue masih kebagian kecipratan ya. Ya itu bisa ngelihat aja bisa sih. ngerasain, bisa ngelihat Bisa ngerasain, gitu ya. Kayak gitu. Berarti tetap ada pengaruhnya ya? Ada sih. Ada banget sih harusnya Ada itu. menurut gue. Oke. Jadi kalau dari Kak Ramzi sendiri nih ya kan kita udah tahu teman-teman dia darah biru, keraton. Nah, aku mau nanya nih, pernah nggak sih Kak Ramzi ngalamin suatu hal yang bikin takut atau kayak ngelihat apa gitu, pernah nggak? Kalau dibilang pernah, Sering lebih lah ya. sering lumayan. Sering. Nggak Lebih sering sering sih. ya. Tergantung bagi sebagian orang tuh sering atau enggak. Oh Ini kan iya, betul-betul. subjektif ya. Kalau aku sih kurang lebih sekitar 6 sampai 7 kali Wih, seumur hidup. Ceritain tuh, ceritain nggak boleh. Ini salah satu dulu ya. Ini ada kaitannya sama urban legend sebenarnya. Boleh. Lebih ke genderuwo, tapi aku nggak bisa ngidentifikasi dia 100% genderuwo atau bukan. Tapi Sosoknya aja lah, Sosoknya yang mirip. mungkin besar, betul. berbulu, Betul. gitu-gitu. Jadi ini kejadiannya tepatnya di tahun 2021 pas Covid. Oh, baru lumayan deket-deket ini ya guys. 3 tahun Iya. ini. Jadi background story-nya adalah intinya waktu itu gue lagi berantem sama pacar gue. Tapi jangan fokus ke berantemnya ya. Lagi berantem sama pacar gue. Terus karena gue guilty, akhirnya gue nungguin dia di teras rumah dia lah. Tapi intinya gue jadi bermalam di teras rumah dia. Jadi kayak dari jam 9 malam tuh gue jam 5 pagi. Tuh gue tidur di depan teras rumah dia. Effort. Everything you do for love lah Oke. gitu ceritanya. Jangan fokus ke situ. Jadi Iya. jangan fokus ke situnya dong. Oh ya, sorry guys. Nah, jadi intinya gue ketiduran di teras itu. Terus kayak gue lupa mungkin sekitar jam 1 atau jam 2-an, gue gak ngeliat jam itu, gue kebangun. Terus gue itu ketindihan. Gue tuh dulu emang sering ketindihan. Di teras rumah nih ya di teras rumah konteksnya. dia. Di teras rumah dia gue ketindihan. Benar-benar di teras rumah dia. Jadi gue tidur tuh di lantai, alas gue tuh cuman bantal sofa doang. Gitu. Nah, gue kebangun, terus gue kan emang sering ketindihan. Jadi gue sebenarnya nyantai pada saat itu. Gue gak bisa gerak. Terus dari arah pandang gue tuh dari jam 12 gue tuh ada sosok gede tinggi. Jadi kan rumah pacar gue itu kan 2 lantai. Itu tuh saking dia tingginya itu sampai nembus ke atap lantai kedua. Jadi bener-bener tinggi banget. Dan dia tuh jalan ke arah gue gitu. Awalnya tuh gue ngerasa kayak apa gue mimpi atau enggak gitu ya. Tapi gue bisa gerakin mata gue. Jadi gue kayak ini nggak mimpi. Dia jalan ke arah gue. Tapi gue sambil baca-baca kan dalam hati. Baca doa. Pas dia jalan ke arah gue. Pas kayak mungkin udah sekitar 5 meteran. Dia gone dan gue akhirnya bisa ngelepas badan gue, maksudnya bisa nggak kelok lagi gitu. Dan itu pada saat itu gue nggak cerita tentang itu ke siapapun, termasuk ke pacar gue, karena gue takut dia parno apa segala macam kan. Gue keep itu sampai pas banget seminggu kemudian itu jadi teman-teman gue dan teman-teman pacar gue tuh lagi hangout di rumah pacar gue.
gitu. Lagi ngeliat pacar gue, dan kebetulan salah satu teman kita itu memang dia bisa ngelihat. Dia bisa ngelihat. Bisa ngeliat as in bener-bener bisa Bener-bener ngeliat dia ya. punya sixth sense. Pure bisa ya? Pure Pure bisa. bisa. Sixth sense. Pure. Nah, dia bilang ke cewek gue bahwa ada nih di rumah lu. Dan pas dia ngedeskripsiin sosoknya, itu persis kayak yang gue lihat. Padahal di ruangan itu nggak ada satupun orang yang tahu gue ngeliat sesuatu. Dia bilang ada sosok tinggi gede di sebelah kiri rumah, rambutnya panjang. Dan pada saat itu baru gue cerita. Ini gue merinding nih. Baru minggu lalu gue ngeliat sosok yang persis kayak gitu. Aduh, gue takut banget lagi. Iya nih, suasananya mendukung. Suasananya mendukung nih ya guys ya. Ini benar. Itu Beneran, guys. itu gue agak oh gila juga berarti. Berarti emang real gitu loh. Gue nggak mimpi berarti saat itu. Gitu. Dan ini ya urban legend juga sebenarnya, Gendro itu kan Dari Jawa dari juga tanah ya Jawa kalau nggak juga salah. ya, kalau nggak salah ya. Jadi emang cukup menarik sih ceritanya. Ya itu pasti terkenal banget. Semua orang, semua anak kecil, kalian pernah nggak sih dibilangin kayak kalian Yang jangan belum maghrib-maghrib, keluar, Iya, jangan betul. keluar maghrib-maghrib. Itu ya karena nanti Dicolong ya, diculik katanya. Ya itu urban legend juga. Ya, sih. bisa jadi akal-akalan orang tua kita juga ya guys. Biar Biar kita nggak pulang malam-malam, Betul. biar Bagus, pulangnya cepat. pesannya Iya bagus. bagus. Pesannya bagus, cuma agak parno aja kita Iya. jadi anak kecil tuh parno Betul. gitu. ya begitulah. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih soal cerita-cerita horor dari Kak Ramzi. Nah, kalau dari Karina sendiri ada nggak sih, Kar? Kalau gue disclaimer, gue ada. Tapi disclaimer gue nggak sensitif sama sekali, nggak bisa lihat, nggak bisa ngerasain, dan gue sejujurnya agak skeptis sih, agak skeptis. Percaya-percaya enggak gitu? Percaya nggak? Tapi gue ada satu kejadian waktu gue kecil nih. Itu kejadian satu-satunya yang pernah gue alamin seumur hidup, kejadian horor, paranormal experience. Satu-satunya nih ya. Satu-satunya. Pertama Dan gue kali. ingat sampai sekarang. Pertama kali, guys. Dan gue harap terakhir kali juga. Karena tadi yang lain udah bahas tentang Jawa, horor Jawa, gue mau nyeritain kejadian gue pernah tinggal di Muarabungo. Ini waktu gue kecil ya, kayak umur berapa ya? 5 tahun. 5 tahun. Wih, masih kecil 5 banget ya? tahun. Masih kecil. Jadi waktu itu gue tinggal di Muarabungo. Muarabungo itu kota yang kayak terpencil banget di deket Jambi, Sumatera. Tahu Jambi kan? Tahu, Jambi tahu. Muarabungo nggak tahu. Jadi gue kenalin dulu nih, gimana kondisi Muarabungo saat Oke, itu. boleh. Gue waktu itu tinggal di suatu rumahnya itu masih di tengah hutan guys, tengah hutan, belakang tuh masih ada monyet gelantungan, hutan banget lah. Oke. Terus kalau tengah malam babi hutan lewat depan rumah pun itu biasa aja banget, karena emang masih sepelosok Nyatu Seasri dengan itu ya. Nyatu dengan alam banget, Nyatu dengan asli alam. banget. Penduduknya juga cuma dikit kok waktu itu. Terus habis itu gue pernah malam-malam, kalian tahu gak sih Conjuring? Kalian pernah nonton Conjuring nggak? Pernah tapi gue lupa. Gue juga lupa lagi. Ya, pokoknya gue inget ada satu kejadian Conjuring yang ada setan di atas, itu bukan setan, orang. Tapi orang kerasukan gitu. Iya. Oh, iya. Di atas lemari, dan kayak, lu tau gak sih? Oh, Kayak mau menerkam gitu loh. Iya. Ya, pokoknya kejadiannya hampir mirip kayak gitu. Dan sampai sekarang Conjuring itu agak traumatizing buat aku ya. Karena itu PTSD emang berarti ya? mirip ya. Terus habis itu, gue lagi tidur malam-malam. Jadi gue tidurnya tuh sekeluarga bareng di satu kamar. Gue masih kecil dan gue kebangun tengah malam. Jadi kasurnya itu ngadep ke lemari. Jadi persis banget kayak depan-depanan. Mirip kayak kejadian Conjuring, ada kuntilanak di atas lemari gitu. Jadi gue bener-bener lihat kayak gue kedip-kedipin, gak hilang-hilang. Itu literally tengah malam. Tapi jelas banget. Jelas banget, dan gue inget sampai sekarang. Gue berusaha meyakinkan kalau itu tuh bukan setan Mimpi. gitu loh, bukan mimpi, bukan Barang setan. kali ya, mungkin ada barang di atas lemari lu gitu. Tapi maksudnya kayak gue nggak ngeliat yang kayak gini, tapi gue liat kuntilanak kayang, bayangin kuntilanak kayang anjir. Oh, kita nggak boleh ketawa ya harusnya. Oke. Iya ya. Ya. Itu cukup serem sih, karena gue coba kedipin beberapa kali, sering banget kayak oke, and it's still there. Jadi itu beneran setan kuntilanak. Habis itu gue bangunin bokap gue buatin susu, karena tengah malam anak kecil biasa. Setelah itu gue minum susu, hilang kuntilanaknya. Tapi ya itu jelas banget kalau itu setan. Udah gitu doang sih sebenarnya. Tapi cukup mengerikan ya guys, untuk saya yang sebenarnya tidak pernah melihat ini. belum. Wey, jangan Oh, gitu dong, iya. jangan gitu dong. Dari sini nggak tahu ya? Dari sini nggak tahu. Amit-amit ya guys, jangan ya. Saya tidur sendiri soalnya. Semoga kedepannya saya juga nggak pernah ngeliat gitu. Itu di kamar ya? Di kamar. Di kamar, betul. Nah, kebetulan gue juga jadi keinget gue dulu juga pernah ngelihat di kamar.
Jadi waktu itu, tapi bukan kuntilanak, beda ya. Jadi waktu itu kondisinya rumah gue itu kan, basically rumah gue yang gue tinggalin sekarang itu kan udah dari tahun 79. Ini udah lama banget. Rumah 79? Iya. Pokoknya keluarga gue udah tinggal di sana di tahun 79, tapi sekarang udah direnov. Oh ya. Nah, renovasi ini tahun 2017 gue ingat. 2017 berarti gue umur 15 tahun. Nah, di 2017 ini, pada saat hari pertama kita pindah lagi ke situ, jadi kan pas mau direnov kan otomatis keluarga gue kan pindah nyawa rumah kan, moving bentar tuh setahun. Nah, bener-bener the day pindah lagi nih, balik lagi ke rumah yang baru ini. Ya, itu gue dapet sambutan hangat sambutan hangat dari mungkin makhluk yang udah tinggal lebih lama daripada gue di situ. Dari penghuni rumah aslinya ya. Jadi gitu. Posisinya waktu itu kamar gue itu adanya di kamar gue yang sekarang ya, itu adanya di deket taman belakang, halaman belakang. Jadi kamar paling belakang lah tuh kamar gue. Jadi di posisinya di kasur, terus ada jendelanya langsung ke taman. Nah biasanya kan kalau hari pertama kita tinggal di rumah baru itu kan furniture belum pada datang semua kan, masih proses pemindahan. Jadi gue belum ada hordeng yang nutupin itu jendela. Masih kelihatan semua tuh ya. Masih kelihatan. Jadi lu siang, sore, malam tuh view lu adalah halaman belakang ya kan. Nah pada saat malam-malam gue mau tidur, itu pas gue udah ambil posisi tidur, badan gue tuh gak bisa gerak lagi gue kayak ketindihan, gue kelok. Dan di jendela itu yang ngadep ke taman itu ada sosok anak kecil kayak pakai baju, lu tau gak sih pakai baju SD yang putih merah, ya SD negeri. Iya kayak gitu, pakai dasi tapi berantakan ininya, strukturnya. Aduh. Dan itu gue jelas banget ngeliat anak kecil. Dan itu mungkin sekitar 10-15 detik, tapi abis itu gue baca-baca dan akhirnya udah bisa lepas dan udah hilang lagi tuh anak kecil. Gue gak cerita itu lama, tapi kayak mungkin sekitar 1 bulan 2 bulan berikutnya baru gue cerita ke bokap nyokap gue. Dan mereka bilang bahwa ternyata di kamar gue dulu itu adalah kamar mereka dulu. It was their rooms di situ. Dan dari zaman nenek gue masih ada dan bokap nyokap gue masih belum punya gue, itu emang mereka sering dengar suara anak kecil. Jadi emang di spot kamar gue itu terkenal dengan sosok anak kecil. Dan itu yang gue lihat pertama kali pada saat jadi ibaratnya kayak welcome back. Dia tuh bilang gitu loh, kasar gitu. Welcome back. Nah, dan itu bener-bener nyata banget gue lihat. Dan memang beberapa kali gue suka dengar suara kayak langkah, tapi bukan langkah orang gede, langkah ringan gitu ya? Iya, kayak langkah ringan gitu pada saat setelah kejadian itu. Oh berarti dia sekecil apa kira-kira tingginya tuh? Mungkin kalau anak bisa SD lah ya paling. Mungkin anak SD kelas 1, kelas 2. Oh masih kecil banget. Ya? Segini lah. Iya, masih udah lah, kecil kita nggak usah inilah ya, nggak usah diperagain lah ya. Nggak usah divisualisasikan nih, lah. BTW lagi hujan nih guys di luar nih. Dia sama senyum apa gimana nih? Gue jadi bayangin mukanya kayak tengah malam. Berantakan Kar. Berantakan kalau sepenglihatan gue ya, setiap kali gue ngelihat sosok itu gue nggak pernah ngeliat muka dia secara jelas. Jadi selalu kayak ya pokoknya intinya pada saat itu gue gak ngeliat mukanya aja, tapi intinya anak kecil. Ada kelihatan bentuknya aja mungkin lah ya. Sebenarnya bajunya lusuh. Kayak anak kecil, anak SD abis main gimana sih pulang rumah kan lusuh gitu, kotor. Dengan muka cewek cowok. Berantakannya itu. Iya, ini cowok. Yes. Sering banget ketindihan ya? Gue denger aja dari tadi. Nah, ngomongin ketindihan nih, Kak Ramzi kan tadi yang udah disinggung sama Karina juga, tadi Kak Ramzi bilang ketindihan lagi. Nah, seberapa sering sih Kak Ramzi ini skala ketindihannya nih Kak? Dari 1 sampai 10 deh. Berapa skala? 6 lah ya. 6 tahun. 6 tahun nih. Jadi 6 tahun FYI gue itu dari umur 10 sampai 16 tahun almost hampir tiap hari gue selalu ketindihan tiap tidur. Dari umur 10 sampai 16 tahun, iya. 6 tahun ketindihan. Sumpah. 6 tahun ketindihan setiap hari guys. Constantly dari umur 10 sampai 16 tahun. Jadi awalnya gue nggak terlalu percaya sama hal kayak gitu ya. Cuman pada saat gue udah nge-experience itu sendiri, mau nggak mau gue akan percaya. Iya betul. Berarti awal lu ketindihan pertama kali kayak dari 6 tahun itu gimana tuh ceritanya? Gue inget banget, jadi dalam hidup gue ketindihan itu ngelewatin 2 life stage. Jadi pertama kali gue ketindihan itu gue inget banget, gue masih tidur sama bokap nyokap gue. Berarti ini umur 10 tahun ya yang pertama ini? Umur 10 tahun, gue masih kadang-kadang tidur sama bokap nyokap gue. Dan itu malam-malam gue kebangun subuh, nyokap gue lagi sholat subuh. Terus tiba-tiba badan gue gak bisa gerak, terus gue kayak denger kayak lagi di pasar.
Rame gitu ya berarti? Rame. Itu umur 10 tahun. Dan since hari itu sampai umur gue 16 tahun sampai gue SMA itu bener-bener hampir tiap hari. Dan titik peak paling puncaknya itu gue lupa umur 16 atau 15 itu gue sehari 5 kali ketindihan. Minum obat aja lebih guys ini, sehari 5 kali. Ngelebihin minum obat nih, udah sehat sekali nih. Itu 5 kali ketindihan dan itu bener-bener dari awalnya takut sampai gue udah kesel karena mengganggu bagi gue. Iya betul. Gue pengen kayak gue tuh capek, gue pengen tidur tapi kenapa nggak bisa kayak gitu. Sampai akhirnya titik dimana saking kesalnya udah ketindihan kelima nih. Jadi gue tidur siang itu ketindihan sekali. Nah 4 kali itu pas gue tidur malam. Jadi 5 menit ketindihan, tidur lagi 10 menit ketindihan. Pokoknya dalam waktu sejam tuh 4 kali gue ketindihan. Tapi beda-beda itu. Beda-beda. Saking gue capek dan keselnya, akhirnya gue bangun. Abis itu gue ambil wudhu. Abis itu gue sholat sunnah 2 rakaat. Abis itu gue di kamar, gue berdiri, gue ngadep ke arah tembok, arah jendela yang tempat gue ngeliat. Akhirnya gue ngomong, gue bener-bener kayak semi teriak, gue bilang gini, kita tuh hidup berdampingan. Tapi dalam Al-Quran, derajat gue itu jauh lebih tinggi daripada derajat lo. Jadi gue nggak ganggu, lu jangan ganggu. Setelah itu, gue nggak ketindihan lagi. Sampai sekarang. Keren Sampai nih, sekarang. guys. Jadi titik puncaknya tuh di situ. Dan sejak itu mungkin sekitar 3 bulan 6 bulan itu gue tiap hari selalu wudhu sebelum gue tidur. Kita harus berani ya guys, itu kuncinya. Iya, emang kadang-kadang harus agak dilawan dan itu beneran real. Demi Allah setelah gue kayak speak up ngomong gitu, itu gue nggak ketindihan lagi. Speak up. Berarti kayak apa namanya lu bilang tadi 4 kali berturut-turut kan? Dalam kayak tidur bangun. Iya, tidur itu bangun. Ditindin sama sosok yang sama atau kayak lu beda? Jadi kalau ketindihan tuh kalau gue bisa gambarin ya, itu ibaratnya kayak lu nge-freeze, terus lu nggak bisa gerakin mata lu, dan nafas lu Sesak gitu ya? Gue sesak nafas. Gue asma, tapi gue bisa bedain asma sama sesak nafas ketindihan. Jadi sesak nafas dan yang kalau ketindihan itu mostly perempuan sih, sosok yang gue recognize pada saat gue ketindihan ya. Kayak gitu, dan itu benar-benar gokil sih, 6 tahun itu. Nah, selama 6 tahun itu lu pernah ada kayak usaha buat ngobatin, ngomong ke orang tua kah? Atau kakek kah? Atau kayak didoain apa gitu? Enggak. Jadi lu terima aja Terima atas aja ya dia. ketindihan itu? Iya. Tapi karena udah kayak lewat dari 6 bulan tuh gue udah menganggap itu hal biasa, gue udah gak takut. Karena udah saking terbiasanya guys. Tapi sisi positifnya adalah, jadi gue ke tempat lain baru tuh gue gak takut sama sekali. Karena gue hampir tiap hari ngalamin hal seperti itu. Karena udah mengalami hal Udah yang lebih mengalami menakutkan daripada itu. Jadi kalau misalkan itu oke. Tapi ya, FYI, nggak semua kejadian paranormal itu negatif loh. Oh, berarti Kak Ramzi pernah ngalamin kejadian paranormal yang Positif. bisa dibilang positif gitu? Pernah. Wih, boleh diceritain tuh Kak? Singkat aja, jadi waktu Boleh. itu gue di rumah sendirian, keluarga gue lagi away semua, lagi ke rumah saudara gue. Kebetulan kalau saudara itu momennya lebaran. Nah, jadi gue lagi di rumah sendirian, kan kamar gue bilang kan paling belakang tuh, dekat taman. Gue lagi main komputer, gue tahu itu rumah kosong, gue udah kunci semua kan. Kan itu jam, belum malam-malam waktu itu jam 7-8an, gue lagi main, terus tiba-tiba kamar gue itu ada yang gedor. Bener-bener dak gitu, bukan ngetok, kayak gedor. Dan gue tau di rumah itu gak ada orang. Gue udah, nih gue pasti, ini orang, ini iseng nih. Abis itu gue buka, gak ada siapa-siapaan, gue tutup lagi. Digedor lagi. Abis itu, gue kesel kan. Abis itu gue buka pintu, terus tiba-tiba ada pintu depan tuh ada yang ngetok. Tapi logikanya gak mungkin ada orang masuk kan, gue gembok. Pagar gue gembok. Akhirnya, oke, gue jalan ke depan. Pas gue jalan ke depan, ternyata nyokap bokap gue dan keluarga gue itu lagi di depan pagar, mereka klaksonin, tapi nggak ada yang keluar. Karena gue lagi nonton YouTube di kamar pakai earphone. Nggak denger ya? Nggak denger. Jadi kayak setan. Ini gue merinding ngedengerin cerita Kak Ramzi. Bukan setan, tapi kayak jin itu bukan mau ganggu sebenarnya, tapi yang gue tangkap adalah dia tuh pengen ngasih tau bahwa bokap nyokap lu tuh mau datang loh, tapi lu udah di kamar lu nggak denger, paham gak sih? Cuman karena memang mereka beda alam sama kita, mereka nggak bisa ngomong sama kita, jadi cara mereka interaksinya seperti itu, yang kadang kita anggap itu adalah sebuah gangguan. Karena mungkin kita nggak bisa ngelihat mereka secara kasat mata juga ya kalian. Betul. Kayak gue ngeliat kalian ini kan bisa. Nggak bisa mereka, jadi mereka ya do it their own way kasarnya gitu. Ya, pakai sinyal-sinyal yang mereka bisa lakukan. Iya. Yang mereka kira itu tidak akan menyeramkan, tapi Sebenarnya ya bagi kita kita takut tetap juga menyeramkan. gitu ya. Kita tetap takut juga. Kalau kita yang nggak terbiasa itu menyeramkan. Iya, Mungkin betul. bukan keluar, malah ngebet di kamar ya kan? Iya, malah kita nggak keluar tuh, gerbang nggak dibuka-bukain tuh. Iya, karena ketakutan di kamar. Iya, Iya, kayak betul, gitu. betul. Jadi nggak selama negatif sebenarnya sih. Betul. Nah, ini kan kita dari tadi udah ngebahas horor dan mistis-mistis di luar ya.
Nah, kita udah mau masuk ke tentang kampus kita nih di Binus University ini. Sesuai topik kita yaitu Binus berbincang, Binusian berbincang, sorry. Oh, iya. Nah, kita bakal bahas seputar Binus juga nih. Kampus legend berarti ya. Kampus legend betul Bukan urban banget. legend ya, udah bukan? udah tua nih kampus kita nih. Nah, pernah nggak sih kalian tahu atau ngalamin kejadian mistis atau horor gitu di kampus? Karena setahu gue ya, kalau gue sendiri sih kelas ada yang sampai jam 7 malam, tapi setahu gue itu ada yang bisa di kampus tuh sampai jam 9 atau 10 malam gitu. Ada kelas kalau Jadi nggak satpam salah. dia? Woi, bukan dong. Oh, bukan satpam. Satpam mau pulang nih Oh, kalau mau gitu. pulang, iya. Ada yang sampai syuting juga kalau nggak salah tuh sampai jam 9 atau jam 10 gitu. Pernah nggak sih kalian ada tahu atau cerita apa gitu? Kalau gue sih nggak ada kejadian. Belum ada kejadian dan semoga jangan Ya, lagi nih. semoga ya, semoga Tapi tidak ada. Mungkin bisa dibilang urban legend Cerita lagi lah ya, cerita. lagi ya. Dari Cerita mulut ke lagi. mulut ya. Itu dia. pokoknya. Kejadiannya di Binus Anggrek, Eli dan Karamzi. Oh, Pernah iya. dengar nggak sih yang apa namanya ada kuntilanak di lagi-lagi kuntilanak ya? Iya, kuntilanak kan Di- gitu. Jadi famous banget ya dia ya. Di toilet. Aduh, belum lagi. Toilet. Ini Oh, belum. belum- Boleh, belum boleh, pernah boleh. denger. Ini Boleh, boleh, terkenal boleh. banget nih anyway ya. Boleh Jadi boleh ini cerita apa ini. namanya udah pernah diceritain salah satu YouTuber juga terkenal. Nah, ceritanya itu jadi ada cewek mahasiswa Binus, mahasiswi Binus yang kelas di Anggrek sampai jam 7 malam. Terus habis itu kalau di Anggrek tuh kan emang lantai 7 sepi ya, sering sepi gitu loh, apalagi kalau udah malam jam 7, bayangin sesepi apa. Terus habis itu dia kebelet ke toilet, akhirnya dia ke toilet sendirian. Sendirian ya, itu Sendirian, jam 7 malam loh, berani lantai dia nih. 7. Iya, jam 7 malam lantai 7 nih. Terus habis itu ya udahlah dia pipis biasa, mengeluarkan apa yang harus dikeluarkan. Iya. Terus habis itu waktu dia menikmati momennya itu, tiba-tiba ada darah netes ke bawah. Ke bawah, terus dia lihat ke atas kan, dari mana sumber darah itu. Pas dilihat ke atas, kok ada Bangun, Iya, ada si Mbak nih, malam-malam ya kan. Ngibrit dia keluar untuk menyelamatkan sendiri dan segala macam. Malah si Mbak Kunnya ini cinta banget kayaknya mau nakutin Iya. orang ya. Terus habis itu dikejar si mahasiswi orang benerannya ini. Iya. Dia ngumpet di ruangan berapa ya? 701 kalau nggak salah aku dengar Berarti yang ceritanya. ruang paling ujung dong ya. Paling ujung, Kan betul. kalau toilet itu di tengah kan. Berarti dia lari lumayan jauh tuh ya. Iya. Lumayan jauh. Lu ngibrit lumayan jauh nih, capek juga nggak kerasa kayaknya. Lumayan tuh 200 kalori. Iya, dikejar Mbak Kun sepi-sepi gitu ya. Terus dia masuk ke kelas 701 dan kayaknya waktu itu kelasnya kosong deh. Dia kayak ngumpet aja gitu loh, ngumpet. Terus habis itu waktu dia diem nih berusaha menyelamatkan diri dan ngumpet dari Mbak Kun itu, tiba-tiba Mbak Kunnya, kalian tahu kan ada kayak kaca kecil kalau di pintu binus. Oh iya iya, kita bisa Iya, ngintip yang ya. bisa ngintip. Iya, bisa ngintip. Tiba-tiba kukunya Aduh. geret gitu. Agak ngilu ya, guys. Terus habis itu kejadiannya sampai sekarang nggak ada yang tahu gimana. Belum tahu ya kelanjutannya Sampai gimana. situ saja ceritanya. Semoga Yang cukup terkenal ya, yang gue Iya. tahu tuh. ya, semoga teman-teman tidak ada yang mengalami ya. Iya. Yang kelas-kelas sampai malam kalau ke toilet tolong berdua ya, Ah, seenggaknya temenin gitu. Kalau dari Karamzi sendiri, Kalau gue pribadi sih, gue belum secara pribadi gue belum nemuin kejadian mistis di kampus ya, karena gue udah setengah tahun kan online ya. benar juga. Jadi kebanyakan di rumah kan. Cuman kalau di kampus itu lebih ke bukan ngeliat tapi ngerasain aja sih nggak enak. Suasananya Jadi kayak, iya, gitu ya. jadi kayak misalkan gue lagi di bihab, terus lagi di kamar mandi, gue ngerasa aja kayak gimana sih kalau orang sensitif, maksudnya gue kan sensitif, walaupun gue nggak bisa six sense orang yang kayak dimanapun gue bisa mesti gue ngeliat ada ini, gue nggak kayak gitu. Cuman kita bisa merasa dimana itu ada hawa energi yang negatif, sesek tuh kita berasa. Beberapa kali sih gue sempat ngerasain kalau di Binus. Tapi kan kalau misalkan secara sosok sih, alhamdulillah sih gue belum pernah. Karena gue juga jarang sih kelas malam kan. Kalau siang-siang mereka tidur kan, si setan-setan itu kan. Nah, menurut lu Lagi yang bobo apa siang namanya nih. paling bikin sesek nih, itu di bagian mana tuh? Binus mana? Pasti sih kamar mandi sih. Kamar mandi. Waktu gue di Balik bihab. lagi nih. Kamar mandi. Berarti di anggrek ya ini. Anggrek. Di bihab. Cuman gue nggak pernah ngeliat sosok. Dan gue pun di sana pernah sampai lumayan malam. Terus gue juga datang paling pagi. Tapi gue nggak pernah ngeliat apa-apa. Gitu. Even gue sendiri gue nggak pernah ngeliat apa sih alhamdulillahnya. Cuman ya itu. Kita Auranya kerasa ya? kerasa sesek aja kayak apa ya? Kayak lu datang ke pasar gimana sih? Kayak Kan rame ya. gitu ya. Iya, Tapi nggak ada orang. Tapi sesek aja kayak. Iya, paham. Nafas lu tuh terengah-engah. Menyerap energi juga nggak sih? Menyerap Iya. energi.
Karena mereka itu kan base-nya energi ya. Dan kita tuh punya energi. Jadi di saat energi mereka ini sedikit ilmu aja, di saat energi mereka dominan, otomatis energi kita tuh akan terserap. Dan energi ketakutan kita itu menjadi Energi mereka bagi ya. mereka. Makanya kita tuh orang capek. Makanya orang kalau kesurupan apa segala macam itu kan mereka capek. Selain Iya, mereka betul. emang physical activity, tapi mereka juga secara energi tuh mereka ketransfer. Tarik juga ya. Berarti Kayak kayak cerita lu sering ketindian tadi, kayak gitu capek nggak Capek sih? lah. Capek pasti. Dan itu benar-benar sesak nafas. Kalian pernah nggak sih nyoba iseng lagi minum botol pakai sedotan, terus pernah nggak sih nyoba nafas pakai sedotan? Nggak pernah lagi. Nggak pernah ya? Aduh, Apa gua doang ya? aktivitas apa ya itu Apa gua guys? doang ya? Kita nggak ada yang tahu ya. Oh, itu. gua doang ya? Aktivitas apa ya? Nanti pulang nih. Kalian nggak puasa nih. Pulang ada sedotan di rumah, coba kalian nafas pakai sedotan. Ini tolong ya guys, yang nonton video ini tolong Coba. dicoba sekarang cari sedotan Nah. di rumah itu Nah. dan komen tuh gimana rasanya. Itu kalau mau simulasi ketindian sesak nafas kayak gitu. Nah, itu simulasi ya guys. Semoga tidak pernah ketindian beneran. Nafasnya tuh, bayangin kalian lagi ketakutan, terus kalian nafas pakai sedotan, itu tuh menyiksa banget loh. Nah, sumpah. nyiksa kan, kalian udah takut tuh nafas pakai sedotan dah tuh. Emang nyiksa. Itu nyiksa banget. Nah itu kayak gitu, sesak nafasnya kayak gitu. Gue jadi bayangin lagi. Iya, lu gue juga lagi. Ya, ntar abis ini kita coba ya guys. Cobain aja di Itu rumah. sudah. Sedotan yang kecil tapi yang sedotan boba, kalau sedotan boba mah lu kayak Sedotan nafas kecil biasa. tuh masa sedotan ini yang Teh botol pernah kan? Cekek gitu loh. Iya, kayak sedotan teh gua kira botol. sedotan yang lebih kecil lagi yang Bukan sedotan aqua ini bukan beda. Ngerti dong. Itu nggak Alam. nggak bisa Oke, itu. oke. Nah, ini tadi kan Karamzi. Karina udah ceritain pengalaman bukan pengalaman dia sih, cerita horor di kampus. Nah, gue nih sekarang mau ngebawain cerita salah satu dari teman gue. Kalau dari gue sendiri sih belum pernah ngalamin ya. Sejauh ini semoga tidak pernah. Gue tidak pernah mengalami. Ya, doa kita sama. Semoga tidak pernah mengalami. Tapi gue punya satu teman yang emang dia mungkin perasa kali ya. Jadi waktu itu dia tepatnya ada di Binus Syahdan. Di sini tempatnya. Kita spoiler nih. Tempat syuting kita. Gitu di sini, dan itu kondisinya mungkin udah sore ke malam gitu ya. Dia berdua, dia nggak sendiri. Dua-duanya temen gua BTW nih. Terus kita sensor aja namanya si A sama si B gitu. Nah, si A ini yang lebih perasa, si B ini yang temennya. Nah, si A sama si B ini lagi ke Syahdan, lagi ada perlu. Terus habis itu dia mau turun lewat pokoknya dia tuh sempat bolak-balik di lorong ini, di lorong Syahdan ini, di dekat-dekat toilet yang ujung gitu. Itu emang katanya sih suasananya emang udah agak nggak enak ya, karena mungkin udah malam juga dan emang udah sepi juga kan Syahdan sekarang. Terus habis itu mereka merasa ada yang ngikutin lah, terus mereka buru-buru tuh pulang kan. Nah, disclaimer dulu, si A dan si B ini beda nih. Satu ngekos di dekat Kemanggisan, yang satu lagi rumahnya agak jauh gitu. Nah, terus si yang rumahnya agak jauh ini, yang si A ini yang perasa, dia itu dijemput sama orang tuanya. Nah, dijemput sama orang tuanya, kebetulan si orang tuanya ini juga mungkin ada turunan kali ya, turunan perasa juga. Pas si A-nya ini masuk mobil, si mamahnya ini bilang, kamu kok agak wangi-wangi gitu ya, gitu. Itu kan udah mulai kerasa berat nih ya. Terus habis itu, ternyata pas dia sampai rumahnya itu yang sangat-sangat jauh itu, BTW rumahnya jauh banget loh guys, lumayan jauh. Di mana? Di Sentul. Wih, Bogor tuh. Lumayan jauh ya guys. Bukan lumayan tuh sih jauh sih. Ya Bogor. jauh tuh itu hitungnya. Dan dia pepe loh. Terus abis itu dia nyampe rumahnya, ternyata di mana si hantunya itu nangkring guys, di pohon nangka di depan rumahnya. Oh, Jadi dia ngintil ya. Mungkin dia nggak ada ongkos pulang kali. Iya, mungkin dia rumahnya di sana juga, kita kurang tahu ya. Jadi dia ngikut tuh sampai sana, terus habis itu nangkring tuh di pohon nangka depan rumahnya. Tapi untungnya pas paginya besoknya pas dicek udah nggak ada sih. Berarti nggak ketempelan ya, alhamdulillahnya ya. Iya, Nggak untungnya ketempelan. ketempelannya cuma nebeng doang nih. Nebeng dong nih dia. istilahnya. Dia nggak bek gitu Iya, ya. nggak usah. Nggak, itu nggak. Nebeng doang. sampai sentul nih. Nebeng Iya, gitu. nebeng sampai sentul. Nangkringnya di pohon nangka. Betul. Besoknya pulang lagi. Iya. Agak sia-sia ya sebenarnya. Iya. Ya cuma Pemaksud ya ya. syukur lah ini. Ya pemaksud aja sih sebenarnya. Oke. Cuma ya seperti itulah, ada berbagai macam gitu. Nah, segitu guys, kita udah ada di penghujung video nih. Kita udah ngobrolin banyak banget cerita-cerita horor mistis, fakta-fakta horor juga udah kita sikat habis semua hari ini, termasuk yang di Binus nih guys. Kebanyakan ya kan. Nah, aku juga mau berterima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir video. Aku juga mau
terima kasih banget buat temanku dua lainnya, Thank you. Karina Thank you so dan much. Ramzi. you so Terima kasih much. sudah menceritakan cerita-cerita kalian yang sangat-sangat luar biasa menyeramkan itu. Dengan Kak Ramzi sudah ditindihin 6 tahun ya guys. Semoga Mungkin kalian kalau mau semua nyoba boleh. jangan ya guys, tolong. Semoga kalian di rumah sehat-sehat dan tidak mengalami hal-hal serupa. Jadi jangan kalian banyak-banyak berdoa dan oh ya, pesan moralnya. 1, jangan takut. Meskipun kalian takut gak apa-apa sedikit. Cuma jangan lah ya, karena mereka itu makan energi ketakutan kita guys. Jangan. Derajat kita tetap lebih Dan tinggi. ya, dan kita lebih tinggi. Dan nggak semua kejadian paranormal itu negatif. Betul nggak Kak Ramzi? Betul. Betul banget. Jadi pasti ada sisi positif gitu. Jadi kalau misalkan lihat kuntilanak, jangan langsung kabur. Coba tanyain dulu maksud dia apa. Nah iya, lu Kan? ngapain dah kesini coba cerita Siapa sama tahu dia gua. pengen ngasih info penting ya kan? Iya, barangkali ada info penting ya kan? Kita kurang tahu ya Iya, kan? nggak tahu. Jadi kita nggak tahu. Makanya tanyain. Makanya tanyain gitu ya guys. Udahlah ini kalau misalkan kebanyakan kita jadi Oh, ngelantur ya. sama satu yang penting. Boleh. Apa namanya? Ini serius. Perkuat iman kalian. Betul. Kepercayaan agama kalian, banyak-banyak berdoa, Betul. banyak-banyak ibadah karena Betul sekali. mereka takut sama orang-orang yang bisa membentengi diri mereka dengan agama atau keimanan. Jadi itu penting tuh. Betul. Sudah segitu? Sudah dari gue cukup itu aja. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. See you di Binisian Berbincang selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.